Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Kemelut Cinta di Atas Noda. Dalam seri ke-96 ini didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Iwan Daarta sebagai Pamungsu, Eli Ermawati sebagai Mesin, Lili Nur Indasari sebagai Nari Rati, Nia Deviana sebagai Nyi Lemus, Rio sebagai Panji Ketawang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Pamungsu berusaha menyadarkan Arya Dwi Pangga. Namun usahanya sia-sia saja. Arya Dwi Pangga tetap pada pendiriannya. Dia ingin menaklukkan hati Mesin, sekalipun akibatnya harus menentang pihak keluarganya sendiri. Ingat akibatnya, Gusti. Akibatnya akan buruk sekali. Aku tidak peduli. Bukankah masih banyak wanita lain yang tak kalah cantiknya, Gusti? Bahkan banyak yang masih lebih muda. Masih perawan. Sudahlah, Pamungsu. Jangan mengganggu kesenanganku. Kecuali kau sudah tidak ingin bekerja lagi padaku. Baik, Gusti. Baik. Saya tidak akan mengganggu Gusti Dwi Pangga. Sekarang kau harus membantu aku. Caranya terserah padamu. Yang penting, Mesin harus dapat menjadi milikku. Baik, Gusti. Saya akan berusaha membantu Gusti. Yang penting, Gusti dapat memperoleh apa yang Gusti inginkan. Bagus. Soal adikku Kamandanu dan ayahanda Hanggareksa, itu urusanku. Kalau mereka tidak terima, boleh datang menemui aku.
Mama juga tidak tidur. Baiklah. Nah, Ibu akan tidur di sini ya, di sebelah Panji. Ayo, pejamkan matamu, Nak. Ini sudah malam. Ayahku belum pulang, Bu. Sudah lama sekali belum pulang-pulang. Besok ayahmu akan pulang, Nak. Sekarang kau harus tidur dulu. Dongeng, Bu. Dongeng dulu. Baru aku mau tidur. Baiklah. Ibu akan dongeng. Tapi Panji harus mau segera tidur ya. Pada zaman dulu, ada 2 orang kakak beradik yang bernama Bubuksah dan Gagang Aking. Mereka menjadi pertapa di Gunung Wilis. Mereka membangun sanggar pemujaan dan mempelajari kitab suci bersama-sama. Adapun cara mereka bertapa atau ngelakoni berlainan sama sekali. Bubuksah siang malam makan dan minum, sedangkan Gagang Aking makan sayuran dan buah-buahan saja hingga tubuhnya kurus kering. Mereka berselisih paham. Kemudian Batara Guru, penguasa istana Kahyangan, mengutus Kalawijaya untuk menguji mereka. Untuk melihat sampai seberapa jauh kesucian dan kebersihan hatinya. Kalawijaya lalu berubah menjadi seekor harimau putih dan melompat turun ke bumi untuk menemui 2 orang itu. Setelah diuji, terbukti Gagang Aking belum tergolong bumi tiaga atau bersih suci karena masih terikat hal-hal duniawi. Hal itu tercermin dari sikapnya yang masih takut akan kematian, mementingkan diri sendiri, ingin dianggap suci, dan sebagainya. Sedangkan Bubuksah, sekalipun pekerjaannya hanya makan dan minum siang malam, tapi hati dan jiwanya lebih bersih. Hal itu tercermin dari sikapnya yang sudah ikhlas dan pasrah menerima nasib. Akhirnya, Bubuksah diperkenankan naik ke punggung harimau putih ke Kahyangan. Sedangkan Gagang Aking hanya membonceng ekornya saja. Itu pun atas permintaan Bubuksah saudara tuanya. Rupanya dia sudah tidur. Kasihan kau, Nak. Kasihan. Tidurlah, Panji. Tidurlah, sayang. Mudah-mudahan hidupmu kelak bisa bahagia. Nini Rati, apa yang Nini lakukan di sini? Mengapa Nini duduk sendirian di serambi depan? Di mana Angger Panji Ketawang? Dia masih tidur, Nyi. Oh, loh, wajah Nini kelihatan pucat sekali. Aku tidak bisa tidur, Nyi. Aku baru saja terlelap setelah mendongeng untuk Panji. Tapi aku terbangun karena mimpi. Mimpi? Iya. Oh, itu biasa, Nini. Tapi mimpiku sangat buruk, Nyi. Mimpiku sangat menakutkan. Berdiri seluruh bulu romahku jika mengingatnya kembali. Nini mimpi apa? Menurut perasaanku, Kakang Dwi Pangga berdiri di ambang pintu halaman depan. Dia ragu-ragu masuk ke dalam. Lalu kupanggil namanya berulang kali. Dia menoleh sebentar menatapku dengan tajam. Dan aneh sekali, Nyi. Dia sepertinya tidak mengenaliku lagi. Aku lalu mengejarnya. Kakang Dwi Pangga berlari di telan kabut yang meluncur turun dari lereng gunung. Aku berteriak memanggilnya. Tapi tak ada yang menyahut. Pada saat itu, tanah yang kupijak berlubang seperti sumur yang gelap. Aku menjerit. Ketika seperti ada tangan-tangan yang menarik kakiku ke bawah, aku terus menjerit. Dan akhirnya terbangun. Aku takut sekali, Nyi. Aku takut sekali. Apakah artinya mimpiku itu, Nyi? Sudahlah, Nini. Mimpi hanyalah pancaran dari angan-angan kita sendiri yang terbawa ke dalam tidur. Nini tidak usah merisaukannya. Hatiku sedih sekali, Nyi. Aku sangat menyesalkan sikap Kakang Dwi Pangga. Hidupku memang tidak kekurangan apa-apa. Tapi apakah kebutuhan seorang wanita hanyalah makan, tidur, pakaian mewah, barang perhiasan dan harta benda semata-mata? Apa artinya semua ini tanpa kehadiran suami?
Nini Ratih tidak usah memikirkan Gusti Dwi Pangga terus-menerus. Mungkin saja beliau pergi untuk suatu urusan yang penting. Besok tentu akan segera pulang. Tidak, Nyi. Aku istrinya. Aku dapat merasakan kelainan dalam sikap dan tingkah lakunya. Aku yakin Kakang Dwi Pangga merahasiakan sesuatu padaku. Kalau Nini Ratih terus-menerus dicekam pikiran-pikiran seperti itu, akibatnya tidak baik untuk kesehatan Nini Ratih sendiri. Nini menjadi kurang bernafsu makan, tidur tidak nyenyak, dan selalu gelisah. Aku harus tahu, Nyi. Aku harus dapat menyingkap rahasia dalam hati Kakang Dwi Pangga. Aku tak ingin kehilangan suami yang amat kucintai. Aku tidak rela Panji Ketawang kehilangan ayahnya. Minumlah. Ramuan daun-daunan yang ditumbuk halus ini sangat bagus untuk memulihkan kesehatanmu. Biasanya Nyi Pamungsu yang mengantarkan kemari. Nyi Pamungsu pergi ke Tegalan bersama suaminya. Oh ya, apakah sudah kau baca syair-syair yang kuberikan padamu kemarin? Sudah, semalam. Bagaimana pendapatmu? Syair-syair Tuan seperti sebuah obor yang datang menjemput gelap. Seperti payung mekar menyambut rintik air hujan. Kau menyukainya? Saya membacanya sampai beberapa kali. Aku sengaja menuliskan untukmu. Mudah-mudahan kau bisa mengambil manfaatnya. Setiap membaca syair-syair Tuan, saya merasa mendapat kekuatan untuk bangkit dari lumpur penderitaan. Kau memang tidak perlu menderita. Tidak perlu? Iya, dan tidak pantas. Mengapa? Saya bukan keturunan dewa. Aku yakin dunia ini akan tertawa sedih kalau sampai melihat wanita seperti kau hidup menderita. Mengapa begitu? Karena kau cantik. Bukankah penderitaan milik seluruh umat manusia? Bahkan manusia telah mewarisinya tak kala belum dilahirkan dari rahim ibunya. Ya, kau benar. Tapi kau merupakan pengecualian. Saya pun manusia biasa. Saya sudah akrab dengan yang namanya penderitaan. Sejak kecil saya sudah hidup menderita. Tidak. Wanita secantik kau tidak seharusnya hidup menderita. Setidak-tidaknya, ada orang yang tidak rela melihatmu menderita. Dan akulah orangnya. Jangan begitu, Tuan Dwi Pangga. Mesin, aku bersedia mengorbankan apa saja, asal hidupmu bahagia. Jangan begitu. Kau tidak percaya? Justru karena saya percaya pada Tuan. Dan saya harap Tuan menghargai kepercayaan saya ini. Janganlah Tuan menyalahgunakannya. Mesin, pandanglah aku, Mesin. Mengapa kau selalu menundukkan wajahmu? Saya tidak berani memandang Tuan Dwi Pangga. Apakah wajahku menakutkan? Mengapa selalu begini? Mengapa selalu begini kejadiannya? Mesin, kau membutuhkan orang yang bisa mendampingimu. Kau tidak bisa hidup sendirian di negeri ini. Kau butuh teman. Kau butuh perlindungan seorang laki-laki. Kau butuh kasih sayang. Butuh perhatian dan cinta. Hidup akan terasa sumbang dan menyakitkan jika kau biarkan dirimu terus-menerus meratap kesepian. Kau butuh gairah, Mesin. Gairah dan kehangatan. Sudahlah, Tuan Dwi Pangga. Saya harap Tuan tidak mengganggu saya lagi. Saya belum bisa melupakan almarhum suami saya. Hati dan jiwa saya masih tertutup rapat. Saya belum membutuhkan semua yang Tuan sebutkan tadi. Dia memang seorang wanita yang kuat, Pamungsu. Selama ini belum pernah kutemukan seorang wanita sekuat dia. Iya. Dia tabah. Dia perkasa menghadapi bujuk rayuan seorang laki-laki. Barangkali saatnya belum tepat, Gusti. Ya, barangkali begitu. Kata orang yang sudah berpengalaman, sekuat-kuatnya wanita,
Akhirnya dia pasti akan menyerah di pelukan seorang laki-laki. Hanya soal waktu, Gusti. Dia masih tercekam oleh peristiwa kematian suaminya yang amat dicintainya, Pamungsu. Ya, itu soal biasa, Gusti. Kematian orang yang kita cintai memang menyedihkan. Tapi apakah selamanya dia akan terus murung dan bersedih hati? Pasti ada saatnya hatinya mekar terbuka. Lalu apa usulmu, Pamungsu? Rasanya aku semakin penasaran saja. Sabar, Gusti, sabar. Buah yang lezat memang sukar dipetik. Semakin sukar dipetik, semakin lezat rasanya. Nah, sekarang begini saja. Besok saya akan mengajak istri saya ke desa Kedung Peluk. Saya akan kembali lagi menjelang sore hari. Nah, kesempatan itu harus Gusti pergunakan sebaik-baiknya. Aku belum yakin akan berhasil, Pamungsu. Ya, tapi agaknya bagus juga. Kuturuti usulmu itu. Tuan Dwipangga, silakan. Saya baru saja selesai menyisir rambut saya. Silakan duduk. Terima kasih. Kau nampak lebih segar pagi ini. Saya harus menggantikan tugas Nyi Pamungsu. Dia dan suaminya pergi mengunjungi seorang sahabatnya di desa yang cukup jauh letaknya dari sini. Barangkali sore hari mereka baru akan kembali. Kalau begitu kita hanya berdua saja di rumah ini. Apa salahnya? Kau tidak takut? Mengapa harus takut? Saya percaya Tuan Dwipangga tidak akan melakukan hal-hal yang kurang baik. Terima kasih atas kepercayaanmu, Meisin. Apakah Tuan sudah menulis syair-syair yang baru lagi? Setiap hari saya menulis syair untukmu. Dalam keadaan sedih, kecewa, kesal ataupun gembira. Saya selalu menulis syair. Kau ingin mendengarnya? Saya akan menuangkan minuman untuk Tuan. Nah, ini adalah syairku yang sudah agak lama kutulis. Kalau tidak salah, kemarin lusa. Bulan indah jatuh di atas lereng gunung. Seguci tuak membuatmu melangkah terhuyung. Jangan hiraukan gonggong serigala hutan. Palingkan wajahmu dari dunia yang kelam. Tuak di negeri sendiri memang enak. Apalagi dihirup pelan-pelan sambil berdendang tentang bukit-bukit berbunga, tentang gunung-gunung batu, tentang wajah kekasih yang belum datang, tentang kerinduan di malam panjang, tentang ranjang yang tidur kesepian, dan tentang apa saja yang serba menyenangkan. Syair Tuan kali ini agak lain dari yang sudah-sudah. Lainnya? Tuan menggunakan arak sebagai penawar dahaga Tuan. Ya, aku memang membutuhkan seguci arak yang paling enak. Aku ingin mabuk. Aku ingin berjalan terhuyung mendaki lereng gunung. Aku ingin kau menjadi seguci arak itu, Meisin. Tuan Dwipangga, aku bukan arak. Aku ingin kau menjadi arakku, Meisin. Mengapa Tuan memaksa juga? Aku ingin mabuk. Dan hanya kaulah yang dapat membuatku mabuk. Kaulah arakku yang paling enak. Sadarlah Tuan Dwipangga, selama ini saya sangat menghormati Tuan seperti saudara tua saya sendiri. Apakah Tuan sampai hati menyia-nyiakan kepercayaan saya ini? Apakah Tuan ingin merusak nama baik Tuan sendiri? Meisin, mengapa kau masih juga menutup pintu hatimu? Minumlah arak bersamaku, dan setelah itu kau akan melupakan semuanya. Kau akan melupakan derita panjang yang melelahkan perjalanan hidupmu. Kau akan bergairah lagi. Kau akan tersenyum dan tidak lagi murung di ruangan sempit yang pengap ini. Tidak, Tuan. Saya tidak akan menuruti kehendak Tuan. Saya tidak ingin minum arak sebagai pelarian. Dan saya tidak ingin menjadi arak untuk Tuan. Meisin. Meisin. Maaf, Tuan Dwipangga. Jangan mengganggu saya lagi. Meisin. Meisin. Bukalah pintu untukku, Meisin. Meisin, bukalah pintumu. Biarlah aku memandang wajahmu dan mabuk karenanya.
Mesin! Mesin! Oh, sampai hati kau menutup pintu. Sampai hati kau membiarkan aku terbakar rasa dahaga di depan pintu kamarmu. Oh, Mesin! Mesin! Dia memang wanita sekelas baja, Pamungsu. Hatinya teguh bagaikan bukit karang. Aku sudah merendah sampai mencium tanah, tapi hatinya tidak juga luluh. Mungkin Gusti terlalu cepat masuk ke dalam persoalan. Pamungsu, bukan hanya sekali ini aku berusaha mendekati wanita. Yang gadis, yang janda, yang masih punya suami pun bisa kubuat bertekuk lutut. Tapi kali ini aku benar-benar kehabisan akal. Apalagi yang bisa kulakukan agar hatinya terbuka? Gusti Dwi Pangga jangan cepat putus asa. Dengar, Pamungsu. Sudah setumpuk daun rontal penuh tulisan syair kukirimkan padanya. Sudah berapa hari aku tidak pulang ke rumah. Aku bercokol di sini seperti menunggui orang sekarat. Tapi hasilnya... aku benar-benar penasaran, Pamungsu. Saya mempunyai cara, Gusti. Barangkali bisa dipakai. Siapa tahu berhasil, Gusti. Ya. Cara apa? Apakah Gusti Dwi Pangga percaya pada kemampuan seorang dukun? Arya Dwi Pangga tertegun sesaat. Begitu Pamungsu menyebut-nyebut dukun. Selama ini dia tidak pernah berhubungan dengan ahli barang-barang gaib. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Arya Dwi Pangga akan menuruti saran Pamungsu dengan minta bantuan seorang dukun? Nah, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.